Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini memasuki pertengahan bulan, dan pada pertengahan bulan itu Rasulullah SAW memberikan uswah, memberikan contoh teladan kepada kita untuk berpuasa selama 3 hari. Dan puasa ini hukumnya sunnah muakkadah, artinya apabila dikerjakan mempunyai nilai pahala yang besar. Tentunya setiap sunnah atau contoh yang diberikan Rasulullah SAW pasti mengandung hikmah, dan ternyata dalam sisi ilmu kesehatan berpuasa setiap bulan selama 3 hari ya. Pada pertengahan bulan itu kan terjadi bulan purnama ya. Ada proses ada proses di mana unsur-unsur dalam bumi ini semuanya itu mempunyai reaksi ya, daya tarik menarik. Makanya pada pertengahan bulan itu disunahkan untuk berbekam, hijamah. Karena dengan berbekam pada pertengahan bulan itu banyak istilahnya para pakar kesehatan itu bisa nyedot unsur-unsur negatif menurut penjelasan mereka. Makanya sunnah itu banyak sekali rahasia-rahasia yang di dalamnya, maka mengandung unsur kesehatan. Makanya kalau orang itu ingin sehat, salah satunya yaitu mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Baiklah, itu sebagai mukadimah. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, pada kesempatan seminggu yang lalu kita telah membahas sebagai epilog pembukaan pembahasan kita pada waktu itu adalah bahwasanya ketika kita ini mengaku beriman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjalankan perbuatan-perbuatan amal ibadah yang dicintai oleh Allah, maka di satu sisi kita juga harus tahu perbuatan-perbuatan yang juga dibenci oleh Allah. Maka pada kesempatan yang lalu, salah satu perkara yang dibenci oleh Allah adalah kemunafikan. Dan sudah kemarin kita berikan contoh kemunafikan itu secara sekilas, maka pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan itu. Yang dimaksud dengan munafik itu apa? Jadi munafik itu tidak seperti yang kita bayangkan, kita pahami selama ini. Banyak orang mengatakan munafik itu antara hati dan yang disampaikan itu enggak sama. Misalnya dia ngomong, oh aku nggak mau kok, tapi hatinya mau. Oh munafik kamu, bukan begitu. Nah, pembagian munafik ini dan nifak itu beda. Kalau nifak itu perbuatannya, kalau munafik maka pelakunya. Seperti juga kalau kita ini berbicara tentang orang kafir ya. Kalau kufur itu perbuatannya, maka kafir adalah orangnya. Jadi sebelum saya membahas lebih jauh, ini perlu saya sampaikan. Ketika kita ini sudah menyebut munafik, sudah menyebut kafir, maka itu sama dengan kita ini memvonis seseorang. Maka jangan sampai kita ini gampang memvonis seseorang itu munafik, jangan juga gampang kita ini memvonis seseorang itu kafir. Kenapa? Memvonis itu tidak boleh, harus ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dilewati. Namanya dawabit, di mana kaidah-kaidah ini sudah ditentukan dalam menentukan seseorang itu bagaimana dalam hal memvonis.
Salah satunya dia awali dengan bertanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Tapi Allah nggak langsung menjustifikasi iblis itu kafir enggak, tapi ditanya dulu. Allah tanya dulu, kenapa hai iblis? Minta tolong dibuka di surat ke-7 ya, Al-A'raf ayat 12 ya. Agak cepat ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, kenapa kamu kok nggak mau sujud kepada Adam? Monggo. Allah berfirman, Iya. apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ya, di situ Allah bertanya, loh, kenapa kamu kok nggak mau sujud kepada Adam? Qala ma mana'aka 'ala tasjuda is amartuk. Lalu apa jawaban iblis? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu kok nggak mau sujud kepada Adam? Lalu iblis mengatakan, ya saya kan lebih baik daripada Adam, karena kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan kau ciptakan Adam dari tanah. Setelah mengetahui jawaban dari iblis ini, Allah pun menghukumi bahwa iblis itu kafir. Jadi sama saja ketika kita ini akan menganggap seseorang, memvonis seseorang, kita itu harus melalui proses tabayun, bertanya. Sehingga akhirnya apa? Kita itu terhindar, dikit-dikit mencap seseorang itu kafir, dikit-dikit munafik, dikit-dikit subhat ya. Seperti sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu ya, ketika ada seseorang yang menyebarkan agama baru, MUI itu kan melakukan langkah-langkah sesuai langkah ini. MUI memanggil yang bersangkutan, ditanya, kenapa engkau seperti ini? Dia menjawab, bahwasanya saya telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril atas perintah Allah untuk menyebarkan ajaran ini. Lalu akhirnya disimpulkan bahwa oknum yang bersangkutan itu dikatakan sesat dan menyesatkan karena ajarannya di dalam Islam, dalam akidah Islam bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Baru ini langkah-langkah. Dan kadang-kadang kita ini sering menjumpai seseorang yang diustadkan, lalu dengan mudah mengatakan, wah terkena ini, orangnya ini munafik, ini orangnya terkena subhat. Padahal Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun tidak pernah melakukan ini. Mereka bertanya dulu. Allah bertanya dulu kepada iblis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita ya tentang munafik ini. Sekali lagi, jangan mudah memvonis seseorang itu munafik, jangan mudah memvonis seseorang itu kafir sebelum kita ini mengetahui bagaimana mereka. Apakah kita sudah pernah datang bertemu dengannya, mengetuk pintu rumahnya, kita hadir berbicara komunikasi dengan dia. Ini penting. Jadi nifak itu adalah perbuatannya, maka munafik adalah orangnya. Nifak itu berasal dari kata nafak yang artinya pintu masuk dan pintu keluarnya nggak sama. Jadi orang munafik itu, orang yang berbuat nifak ya, itu hatinya ya, dan penampilannya beda. Jadi jangan dikira orang munafik itu ya seperti ini penampilannya, seperti orang beriman. Mereka itu berislam. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Penampilannya Islami, tetapi di dalam hatinya beda dengan apa yang ditampakkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, secara zahir orang munafik itu ya seperti kita ini, pakai kopiah, pakai baju koko, bersarung ya. Kemudian mereka juga ikut sholat, ya. Sholat berjamaah, kadang ikut ngaji berjamaah dan juga. Tetapi beda sholatnya orang munafik dan orang yang beriman. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di surat An-Nisa, mohon dibantu, ayat 142, surat keempat ayat 142. Bagaimanakah orang-orang munafik itu? Mereka itu juga ikut sholat berjamaah,
tetapi sifat sholat itu mereka beda dengan orang-orang beriman. Monggo. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Tetapi mereka itu sholatnya itu dengan malas. Mereka ingin menampakkan agar mereka itu tampak seperti orang yang sholat, tetapi hatinya ingin dipuji oleh orang lain. Dia tidak tendensinya bukan kepada Allah, tetapi tendensi kepada manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik itu juga sholat, ikut berjamaah. Nah, kenapa kok demikian? Karena mereka ini beda. Yang ditampakkan secara zahir dengan yang di dalam hatinya itu beda. Oleh karena itu, di zaman Nabi, orang munafik itu juga sholat bersama Nabi, bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Kemudian orang munafik dulu itu zaman Nabi itu juga ikut bangun masjid, Pak. Namanya Masjid Diror. Di mana Masjid Diror ini kata Allah Subhanahu Wa Taala sampai melarang Rasulullah SAW untuk berdiri sholat di Masjid Diror. Kenapa? Masjid Diror itu dibangun bukan karena atas dasar takwa. Jadi diriwayatkan ada sekitar 12 orang ya dari golongan orang-orang munafik. Mereka ini mendirikan masjid, di mana masjid ini digolongkan sebagai Masjid Diror. Tujuannya apa? Untuk memecah belah umat Islam waktu itu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan di Masjid Diror ini nanti ketika Rasulullah SAW akan sholat di situ, mereka akan berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka sudah ngundang, ya Rasul, saya bangun masjid, monggo diendangi, monggo disambangi masjid saya. Tapi suatu ketika Rasulullah itu ada keperluan safar, ya insya Allah nanti setelah saya pulang dari bepergian. Lalu Allah di surat At-Taubah di ayat 107, monggo dibaca. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada Rasulullah SAW agar engkau Muhammad jangan berdiri sekalipun di dalam Masjid Diror ini. Surat ke-9, surat At-Taubah ayat 107 disebutkan. Sudah ketemu? Monggo. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman. Stop. Jadi di antara orang-orang munafik itu ada yang ingin mendirikan masjid untuk meninggalkan, untuk bertujuan apa? Menimbulkan bencana, menimbulkan perpecahan. Jadi orang-orang munafik dulu itu ya bangun masjid seperti kita. Cuman masjid yang mereka bangun itu bukan karena dasar takwa, tetapi karena kebencian mereka terhadap syariat yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu Allah akhirnya dalam surat At-Taubah ayat 107 ini memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menghancurkan masjid itu. Akhirnya masjid itu dibakar dan dihancurkan dan akhirnya menetapkan berjamaah sholat pada waktu itu di Masjid Quba. Di mana Masjid Quba itu masjid yang dibangun atas dasar takwa. Jadi orang munafik itu penampilannya enggak sangar, enggak gondrong, enggak bertato, pokoknya orangnya alim, seperti orang alim seperti kita. Nah, orang munafik itu pakai kopiah, pakai sarung ya. Bahkan di antara mereka itu bergelar pendidikannya tinggi, kuliah di luar negeri ya. Bergelar profesor, ada yang juga dokter dan sebagainya. Tetapi mereka menyimpan kejahatan mereka, di dalam hati mereka itu ada kemunafikan, di dalam pikiran mereka. Oleh karena itu orang munafik di zaman dulu lebih parah dibanding sekarang. Kalau sekarang ini kan
beda. Kalau dulu tuh orang munafik sholat di belakang Rasulullah. Seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan orang sembarangan loh. Ketika dia mampu diterima oleh suku Khazraj ya, dan suku Aus, akhirnya kedua suku ini sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pemimpin mereka di kota Yasrib, di mana kota Yasrib itu belum berubah menjadi nama Madinah. Ya. Dia sempat digadang-gadang menjadi pemimpin. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Yasrib, di mana akhirnya Yasrib itu berubah menjadi Madinah, akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini nggak jadi pemimpin. Akhirnya muncul kemunafikan di dalam hatinya, dia dongkol hatinya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sholat di belakang Rasulullah, sering bahkan menjumpai sendiri bagaimana Allah menurunkan wahyu. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga ikut perang, Pak. Ikut perang Uhud. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, dia itu memprovokasi orang-orang atau pasukan yang ikut perang itu agar pulang ke rumah balik. Jangan diteruskan, kita mundur aja, kita pulang. Nanti kalau kita ikut perang, ya bisa celaka seperti mereka. Dan ternyata Allah mentakdirkan perang Uhud itu kondisinya terbalik. Kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga banyak para sahabat yang meninggal dunia. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, tuh kan bener kan, banyak yang mati, ya. Banyak di antara mereka itu mati. Kalau untung kalau kamu nggak tak ajak pulang, sudah jadi bangkai kamu di Uhud ini. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Padahal dia tahu wahyu itu bagaimana diturunkan. Dia pernah berhadapan langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Dia sering mengikuti majelis kajiannya Rasulullah SAW, tetapi di dalam hatinya muncul kemunafikan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita yang belum pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, belum pernah ikut bagaimana beliau memberikan pencerahan secara langsung dalam kajian-kajiannya, belum pernah kita itu bermakmum di belakang Rasulullah, tetapi kita ini masih mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ubay bin Salul ketemu Nabi, bagaimana tahu dia caranya, proses bagaimana wahyu itu diturunkan. Dia juga ikut sholat di belakang Rasulullah, tetapi dia tidak mendapat hidayah. Dia mendapatkan penyakit di dalam hatinya, itu kemunafikan. Ini artinya apa? Hidayah itu penting, bahwa hidayah itu hanya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, kembali pada pembahasan kita, orang munafik itu juga beribadah, mereka itu mukmin. Bahkan banyak di antara orang munafik itu yang hafal Al-Quran, mereka itu rajin baca Al-Quran. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah sabdanya, masalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an. Sebagaimana ketika Rasulullah itu pernah membuat perumpamaan, permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran. Artinya apa? Orang munafik juga membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka itu banyak yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu tanda Islam ini rusak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ketika Imam Baihaqi ini meriwayatkan sebuah percakapan antara Umar bin Khattab dan Ziyad. Hai Ziyad, apa yang bisa menyebabkan agama ini rusak? Ziyad mengatakan, aku tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Lalu dari 3 poin itu, maka ada 1 poin yang sesuai pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah jidalul munafik bil Quran. Orang munafik itu, Pak, suka berdebat dengan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya banyak orang munafik itu yang hafal Al-Quran, dan orang-orang munafik itu ketika mendebat itu juga pakai Al-Quran. Contoh misalnya ketika sekitar saya masih ingat 3 tahun yang lalu, ramai di media sosial tentang LGBT. Bagaimana ada wacana supaya gay, homoseksual, ya, transgender dan sebagainya diberikan ruang di negara ini, bahkan dilegalkan. Terus ada salah seorang yang kita kenal, beliau ini seorang yang berilmu,
bergelar profesor dan doktor ya. Bahkan beliau ini seorang ya pernah kuliah di mana di Arab, mengatakan, loh di dalam Al-Qur'an itu gay, homo itu diakui, ada. Dan homoseksual itu adalah proses tumbuh kembang dari mana seseorang itu ketika lahir dia tumbuh dewasa. Lalu dia mendapatkan itu, berarti dia itu anugerah dari Allah. Dia diberikan ujian, diberikan sifat-sifat itu muncul dalam dirinya. Maka ketika sifat itu muncul dalam dirinya, itu adalah sebuah hak asasi. Di mana manusia ini dalam sifat dirinya ada hak asasi manusia yang harus kita hormati. Lalu kenapa kok harus dilarang? Bayangkan, Pak. Orangnya ini bersorban, pakai kopiah, pakai sarung, gelarnya profesor dokter, ya, punya jamaah, tapi kalimat yang diutarakan seakan-akan itu tersusun rapi, ya, tulisan-tulisannya itu enak dibaca, tapi tanpa disadari dia itu mengajak kita untuk berpaling dari kitab Allah dan sunnah. Jadi orang munafik itu menunjukkan keislamannya secara zahir, tetapi di dalam hati dan pikirannya itu bagaimana caranya mengajak kita supaya berpaling dari kitab Allah dan sunnah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah ini menerangkan di surat Al-Munafikun, monggo dibaca surat Al-Munafikun surat ke-63. Di ayat yang keempat, agak cepat dikit, Pak. Sudah ketemu? Lewat tol ya, sini cepat, Pak. Surat ke-63, di situ Allah menyampaikan penampilan orang munafik itu bagaimana. Ayat 4. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Jadi di awal ayat itu Allah mengatakan ta, ya, ada huruf ta di situ. Artinya apa? Kembali kepada Muhammad. Kemudian di situ ada kata hum. Artinya hum itu kembali pada orang munafik. Di situ Allah mengatakan wa idza ra'aitahum. Kamu wahai Muhammad jika melihat kamu orang munafik, ya Pak. Wahai Muhammad jika kamu melihat orang munafik, perhatikan tujibuka ajsanuhum. Penampilan mereka, orang-orang munafik itu membuat kagum. Penampilannya kagum, Pak. Pakai sorban, ya, pakai kopiah, pakai sarung, layaknya seperti orang-orang beriman. Mereka itu membuat kagum, bahkan mereka itu punya gelar yang mentereng, ya, profesor, doktor dan sebagainya. Kemudian wa iya qulu tasmali qaumihim, dan jika mereka berkata, orang-orang munafik itu seakan-akan engkau ingin mendengarkan perkataan mereka. Karena apa? Bikin penasaran. Itulah gayanya orang munafik. Orang munafik itu ngomongnya enak gitu ya, bahasanya, tutur katanya terstruktur ya. Kemudian ajakan-ajakannya itu tanpa kita sadari berusaha memalingkan pemahaman kita dari kitab Allah dan sunnah. Kemudian seperti contoh misalnya waktu itu ada ajakan untuk seruan untuk menolong agamanya Allah ya. Barang siapa yang menolong agamanya Allah ya. Maka ada ayat itu surat Muhammad ya. Nah, orang-orang munafik itu banyak menulis di koran ya, di media, tersebar di beberapa grup WA ya. Banyak mengatakan loh, Allah itu maha kuat. Allah itu maha kuat segala-galanya, berkuasa atas segala sesuatu. Terus kalau kita ini yakin bahwa Allah itu berkuasa segala sesuatu, Allah itu maha kuat. Lalu untuk apa kita menolong agamanya? Ya lebih baik kita nolong diri kita sendiri aja, ngurusi diri kita sendiri. Kan pernah kan beberapa waktu yang lalu. Bahkan saya kan kebetulan lahir era tahun 70-an ya. Saya masih ingat di pertengahan era tahun 80-an, waktu Menteri Agama, kalau saya sebutkan namanya pasti jenengan tahu semua. Menteri Agama itu
mengatakan begini, sesungguhnya Al-Quran itu sepertinya hukum-hukumnya itu sudah tidak sesuai dengan realitas yang sekarang di zaman ini. Maka kita perlu beberapa item hukum aturan-aturan itu tidak perlu ngikut Al-Quran. Karena sudah tidak sesuai. Bayangkan, bergelar mentereng, punya jabatan mentereng, tetapi pemahamannya yang disampaikan itu menjauhkan kita dari pemahaman kitab dan sunnah. Bahkan ada golongan orang munafik yang mengatakan yang berusaha mengurangi kesakralan kita dalam mencintai Nabi Muhammad. Mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh lintas agama. Nabi Muhammad itu tokoh lintas sejarah dari waktu ke waktu. Sebagaimana ketika Yesus itu bagi orang Nasrani, sebagaimana Bunda Teresia dan Napoleon Bonaparte. Itu adalah tokoh lintas sejarah. Mengatakan tokoh lintas sejarah, bukan panutan orang Islam. Bayangkan. Oleh karena itu bahasanya, gaya bahasanya disampaikan yang baik. Dan di dalam surat Al-Munafikun ayat 4 ini Allah mengatakan wa iya yaqulu tasma liqauhim. Dan mereka berkata, engkau seakan-akan ingin mendengarkan tutur kata mereka. Lalu diteruskan oleh Allah ka'annahum qussubum musannadah, dan mereka itu seakan-akan seperti kayu yang bersandar. Artinya apa? Orang-orang munafik ini biasanya orang yang selalu menjadi public figure, orang yang selalu muncul di tengah kita, ditokohkan. Makanya orang ini selalu menjaga penampilannya. Dan perlu diketahui, orang munafik itu kalau berbicara itu mesti disesuaikan dengan timing tertentu. Contoh misalnya ketika mendekati Natal ya, seperti bulan Desember ini, kemarin di grup WA itu ada yang men-share, seorang mengatakan dengan membuka kitab Al-Quran, mengatakan saya di dalam Al-Quran ini, di dalam kitab suci ini tidak menjumpai satu ayat pun yang memerintahkan kita untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Di dalam ayat ini tidak ada perintah untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Bahkan di hadis pun saya tidak menemukannya. Maka si laki-laki tersebut dalam video itu mengatakan, ini kebetulan saya ada duit 50 juta, saya akan berikan kepada Anda bagi yang bisa menemukan larangan untuk mengucapkan salat Natal. Bayangkan, si laki-laki tersebut mengatakan dalam video itu penampilannya pakai kopiah, pakai baju koko, pakai sarung. Tetapi itulah dasar orang munafik. Mereka itu perkataannya dan apa yang diucapkan intinya satu, mengajak kita untuk kembali memalingkan diri kita dari kitab dan sunnah. Akhirnya apa? Kalau kita ini tidak menyadari, orang-orang seperti ini akhirnya bisa melenakan kita dari pemahaman yang benar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zubratal mu'minin rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar tentang akidah ya. Bahwa akidah itu penting, Pak. Bahwasannya orang-orang munafik ini seperti ibaratnya adalah sebuah rayap yang menggerogoti sebuah pohon. Ketika pohon itu sudah ada rayapnya, pasti akan rubuhlah pohon itu. Oleh karena itu, Masya Allah orang munafik ini Pak, walaupun mereka ini secara zahir penampakannya seperti orang yang soleh ya, pakai kopiah, bersurban ya, kemudian pakai sarung, dia juga ikut sholat berjamaah, ikut puasa, bahkan haji dan umroh. Tetapi orang-orang seperti ini, kata orang Jawa, muspro, tidak ada apa-apanya, hilang semua amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemunafikan ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu munafik yang tidak mengeluarkan seseorang itu dalam Islam, dan munafik yang jenis kedua adalah munafik itikad, munafik di dalam keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi karena pembahasan kita ini dibatasi oleh waktu, maka pada kesempatan hari ini kita cukupkan, dan pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita dapat dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.